Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema 7 amalan penghapus aib buruk nih. Masya Allah, tadi yang pertama ada tidak melakukan maksiat dikala sendirian. Yang kedua, tidak membuka dan menceritakan kembali aib sendiri. Yang ketiga, menahan amarah. Yang keempat, rutin membaca surat Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Masya Allah, mudah-mudahan jamaah catat ya. Nah, siapin catatannya jamaah. Tapi sebelum kita bahas selanjutnya, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Waduh, Masya Allah, itu mewakili perasaan saya tuh. Ini karena Kayaknya sekarang kita semua deh. kita semua nih, apalagi bapak-bapak nih kayaknya pasti pernah ngalamin kayak gitu ya. Apalagi anak laki-laki, aduh saya sampai bingung kadang nih mau sujud, anak tiba-tiba ada di depan. Nah, tapi katanya nih bicara soal penghapus aib buruk. Nah, ini katanya ada hubungannya sama sholat. Saya mau ke Ustadz Ahmad Ridwan. Afwan Ustadz. Iya. Benar gak sih? Katanya sholat itu bisa jadi penghapus dan juga penutup aib kita. Emang benar ya Ustadz ya? Jelas dong. Wah jelas ya. Nah mungkin berarti yang amalan selanjutnya ada hubungannya sama sholat nih. Mohon penjelasannya berarti. Kita bahas ya. Iya dong, Masya Allah. Izin Bang Mikdad, Habib dan Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran di surah Hud, surat ke-11 ayat 114, itu sebelah kiri agak di tengah posisinya. Allah katakan terkait dengan ayat ini, aqimus shalah tarafayn nahar wa zulafa minal lail, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Yang menjadi asbab turunnya ayat ini, sebab turunnya ayat ini paling tidak ada 4 periwayatan hadis. Dari Umar bin Khattab, dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhum, dan satu lagi adalah dari Abu Yusr bin Amr. Ada 4 riwayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, tapi yang paling unik, yang paling agak panjang adalah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, di mana pada saat ada seseorang, sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah SAW, aku telah melakukan ini dan itu dengan seorang perempuan yang bukan mahram baginya. Kemudian illal jima, kecuali menyetubuhinya. Bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW sempat terdiam sampai fa'anzalallahu hadhil ayah, sampai Allah turunkan ayat ini. Dirikanlah salat di 2 tepian waktu siang. Apa 2 tepian waktu siang? Waktu pagi dan waktu petang. Gitu ya. Yang jelas bukan al-awqat al-muharramah, waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan salat. Karena ada beberapa waktu, ya ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5 dengan lebih terperinci kata para ulama dalam kitab fiqh. Nah, kemudian sahabat ini merasa senang. Ali khasah ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk wahai Rasul? Ya kan? Karena lanjutan ayat ini dan juga di tengah gelapnya malam, dan sesungguhnya hasanat, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguh semua kebaikan akan menghilangkan keburukan. Merasa mendapatkan angin, gitu bahasanya kurang lebih, maka sahabat ini mengatakan, ali khasah ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk wahai Rasulullah? Fadaraba Umar radhiyallahu anhu warḍah, maka Umar memukul sadrahu, dadanya. Gitu ya. Umar kan orangnya reaktif begitu ya bahasa saya, kemudian ekspresif. Maka begitu. Habis reaktif, positif. Waduh, itu COVID, itu corona. Itu COVID bukan. Beda lagi. Reaktif dan maka Umar radhiyallahu anhu memukul dadanya, fadaraba Umar sadrahu, dan setelah itu dia mengatakan, kata Umar, bukan cuma buat ente. Walinnasi kafah, juga buat umat yang lain. Banget, ya. Dia merasa buat dia sendiri ayat ini gitu kan. Bali ummati jami'an, kata Rasulullah dalam riwayat yang lain. Fadhahikan Nabi SAW, maka hal itu membuat Rasul SAW tersenyum.
Ya, bahkan dalam riwayat fatabassama Nabi SAW di riwayat yang barusan fadhahikan Nabi dan Rasulullah tertawa. Kenapa tertawa? Karena melihat aksi Umar yang memukul dada seorang ini yang merasa kepedean. Wah, ini ayat buat aneh nih gitu kan. Ini ayat buat aneh. Kata Umar, "La, bukan cuma buat ente, wali ummati jami'an," kata Rasulullah, bahkan untuk umatku semua, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Di sini mansus, di sini mantuq. Dalam ilmu usul fikih disebutkan bahwa sesungguhnya ada redaksi terucap, ada redaksi termaktub dalam ayat itu di mana Allah menceritakan langsung salah satu hal yang bisa mengakibatkan aib kita, dosa-dosa kita terhapus, salat. Jelas ini ayatnya tadi. Dan dirikanlah, aqimus salat, tegakkanlah salat, tarafain nahar, di dua tepian waktu siang. Jelas itu. Dan ada yang menafsirkan bahwa ini adalah waktu subuh dan waktu salat asar. Dikatakan demikian. Ada yang menafsirkan dari para ulama kalimat ini. Kenapa? Karena waktu subuh Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalla subha fil jamaah fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang salat subuh dalam berjamaah, dia dalam garansi dan jaminan Allah. Termasuk aibnya tidak dibongkar, termasuk aibnya ditutup rapat-rapat. Sampai disebutkan di sini bahwasanya ada redaksi tentang salat asar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hafizu 'ala salawati was salatil wusta." Dan jagalah 5 salat kalian dan salat tengah. Apa itu salat tengah? Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Mala Allahu buyutahum wa kuburahum bin nar syaghaluna 'anis salatil wusta," yakni salatil asar. Semoga Allah memenuhi rumah orang-orang Yahudi dan kubur mereka dengan api neraka karena mereka telah membuat kami tersibukkan dari salat wusta, yakni salat asar. Maka dalam riwayat Muslim Rasulullah juga mengatakan, "Man taraka salatal asri 'amdan faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka telah gugur amalnya. Masya Allah, tabarakar rahman. Jelas-jelas ini solat menggugurkan dosa, menutup aib kita, dan menggantikan yang tadinya adalah, maaf, sebuah keburukan menjadi derajat kebaikan. Itulah makanya kalau ada orang berani ninggalin solat gara-gara kerjaan, berapa gajimu? Ya, dan berapa banyak aibmu? Kan gitu ya. Allah ingin tutup aibmu dengan cara salat. Allah ingin angkat derajatmu dan Allah akan tambahkan penghasilanmu bisa dengan ketakwaan, kedekatan kita melalui salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena as-salat adalah as-silat. Apa itu? Salat adalah silat, salat adalah hubungan kita dengan Allah. Makanya orang-orang yang berlatih silat kalau nggak salat kayak kagak aci, kata orang Betawi itu. Begitu, wallahu Ustaz ta'ala Aer nih alam. kayaknya nih pesilat juga nih, bahaya nih. Pemain. Aduh, paham banget. Nah benar, jadi insya Allah kalau kita memperbaiki sholat, memperbaiki hubungan kita sama Allah, Allah juga akan menutupi dosa, Insya Allah. aib-aib kita, dosa-dosa Jelas, kita. surat Hud ayat 114. Waduh, Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa dapat ilmu baru nih kita nih. Nah selanjutnya ini soal amalan penghapus aib buruk. Apa ya kira-kira? Nah saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ustadz, Iya, selanjutnya apa sih nih kira-kira amalannya nih supaya kita bisa dihapuskan aibnya. Terus ini kalau misalnya udah disebutin nanti amalannya kasih tahu ya berapa kali sih sehari atau misalnya kita. Dipraktekkan langsung. Alhamdulillah, boleh Tapi aman silakan. prakteknya saya aja ya. Alhamdulillah, silakan Ustadz Baik, Maulana. bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz AR, Habib, Masya Allah, tabarakallah. Gimana kabar anak? Sehat? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Masya Terima Allah. kasih banyak Habib, Masya Allah. Nah, amalan berikutnya tadi saya berlanjut aja ya. Sama dari Ustaz AR tadi ada salat maghrib dan salat asar sama salat subuh, Masya Allah. Betul. Nah, kali ini ada namanya amalan khusus, salat yang khusus kita lakukan. Jikalau kita lakukan, insya Allah tertutupi aib kita. Mau tahu? Ini Mau praktek- banget Mau dong. Prakteknya hebat ini. Tembus. yakni salat sunat taubat. Sholat Tasbih sunat ada tiga, taubat, Ustaz. Masya Allah. Siap, makasih banyak, baik banget. Ini Habib, kadang-kadang Masya Ustadz Maulana ini muter sendiri nih. Allah. Jadi mohon izin disiapkan sejadahnya dan disiapkan tasbihnya. Jadi yang paling pertama kan kita pasti wudhu secara khusus disempurnakan. Nah amalan ini yakni pelaksanaan salat sunat tobat. Salat sunat tobat itu salat yang dilakukan karena ingin menghapuskan dosa-dosa kita, mengakui dosa kita, untuk terhapusnya dosa ini secara khusus kita lakukan. Niatnya saya berniat salat sunat tobat 2 rakaat karena Allah. Dan ingat sekali lagi 2 rakaat. Tadi sudah dibahas, silakan melakukannya kapan saja ketika akan bertobat.
Mau salat sunat tobat silakan. Cuma hindari waktu-waktu yang diharamkan. Sebaiknya jangan di waktu yang diharamkan. Yang mana itu? Sesudah subuh, kemudian matahari naik, apalagi matahari pas tengah-tengah. Kan itu tidak bisa karena karena pada saat itu maaf nauzubillah subhanallah itu syaitan lagi berada posisi. Kemudian matahari akan turun, makanya tidak ada salat sunat sesudah subuh, tidak ada salat sunat sesudah asar. Jadi dua ini. Jadi tidak salat sunat sesudah subuh dan tidak salat sunat sesudah asar. Kecuali nanti setelah pas suruk, yakni 1 jam 20 menit setelah waktu subuh. Wah, Berarti Masya sekarang Allah. jam Masya 6 lewat Allah. 1 menit. Jam 6 lewat 1 menit itu udah waktu Sudah suruk ya bisa ya, sekarang karena ya. kan Masya subuh Allah. sekarang jam 4 lewat 41. Betul, jam Tambah 4.41. 1 jam 20 menit berarti jam 6 lewat 1 menit. Masya Baru kita bisa Allah. sholat. Nah pelaksanaannya 2 rakaat, batasnya sampai 6 rakaat. 2, 4, 6. Sekali lagi, salat sunat tobat itu batasnya 6 rakaat. Nah bagusnya dilakukannya di waktu apa? Di waktu yang terbaik itu ada awabin. Awabin itu antara maghrib dan isya sesudah maghrib. Jadi kita lakukan 6 rakaat. Petunjuk dari guru-guru kita, dari ulama kita, bisa langsung tobatnya 6 rakaat atau 2 rakaat tobatnya, 2 rakaat salat sunat ba'diyah maghrib, 2 rakaat taubat dan 2 rakaat salat sunat ajat. Jadi 6 rakaat. Nah, pelaksanaannya sama, niatnya aja yang dirubah. Dari setiap saya berniat salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah, 2 rakaat mau cuma 2 rakaat boleh. Setelah salam sebaiknya kita duduk, izin Habib, maaf tasbihnya. Kita praktek. Tasbih yang Bukan kita yang lakukan. suka pakai itu apa? Ya. Kacang merah. Jadi tasbihnya, kenapa kita pakai tasbih supaya kita betul-betul khusyuk? Kenapa? Pada posisi di sini ada yang sujudnya dilamain di rakaat kedua. Di situ kita sadarkan kalau memang tidak mau sendiri, kemudian setelah salat assalamualaikum, baru kita baca tasbih. Ada 3. Yang pertama baca la ilaha illallah 100. La ilaha illallah 100. 100, kemudian salawat 100, lalu Salawat ditutupi astagfirullahaladzim 100. Jadi ada 300. Waduh. Kemudian langsung sujud. Sujud langsung. Sujud terakhirnya. Setelah tasbih. Bacaannya 300. sama nih Ustaz pas sujudnya. Sujudnya situ akui dosa-dosa kita. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta. Paling bagus kita baca 11 kali, yakni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pertanyaannya, gimana nih? Aku kan tidak berdosa, Ustaz. Maaf ya. Emang ada Ustaz yang nggak berdosa? Hello. Tidak ada orang tidak punya dosa. Jadi bagusnya tetap kita lakukan salat sunat tobat. Karena dosa itu kan ada 3 macam. 3 macam. Ada dosa karena kita lalai akan kewajiban, telat. Lalai, Ada tadi betul. sindiran dari Ustaz Air. Seberapa hebatnya gajimu? Waduh, Masya Allah. itu poin tuh. Ustaz. Banyak Poin banget itu yang kesindir tuh. Seberapa gajimu? Wow. Padahal Allah tutupi aibmu. Waduh, nggak Allah seberapa kasih ya. pahala, tidak seberapa itu. Aduh. Sampai menunda-nunda sholat. Itu salah satu taubat karena menunda sholat. Betul, betul, betul. Apalagi yang kedua, taubat karena mengabaikan kebaikan. Mengabaikan Harusnya kita melakukan kebaikan. kebaikan tapi kita nanti aja deh. Oh, Atau sudah. meninggalkan sehingga kebaikan itu diambil orang lain. Aduh. Menggampangkan, Ustaz. Padahal itu Mengampangkan. kesempatan buat kita ya, buat ngambil pahala. Kesempatan. Masya Kayak Allah. kadang aduh gimana nih kita berusaha untuk nanti aja. Yang ketiga, taubat karena melakukan dosa. Dan Betul. taubat ini seperti minta arahan, petunjuk. Kayak Mikdad tadi, ada Mas Arif tadi turun Iya, ke sini, Masya Allah, produser produser turun kita ya, turun luar langsung biasa nanya-nanya. ya. Itu taubat itu. Gimana? Waduh, Masya Allah, Padahal betul sebenarnya juga ya. Mikdad sudah tahu baca itu. Waduh. Skripnya udah tahu tapi tetap diarahin, minta arahan. Betul, Jadi betul, sebenarnya betul. taubat. Nah, paling bagus kita lakukan di 2 waktu. Sesudah maghrib dan 2/3 malam. 2/3 Jam malam. 2 ke jam 4. Paling bagus salat sunat tobat di situ. Jadi kalau bagusnya sih kalau malam itu kita lakukan beberapa salat. Yang pertama salat sunat wudu, kemudian salat sunat tobat 2 rakaat, kemudian salat sunat aja. Kalau tambah lagi istikharah. Kenapa? Kita ada pilihan. Betul, betul. Ustaz. Mau jahe merah atau mau kopi atau teh. Kita kan ditawarin Itu di sini. harus istikharah Aduh, juga ya. pilihannya apa sih? Saya mau tiga-tiganya, Ustaz. Aduh, Ya bahaya. itu kan pilihan. Jadi salat istihara barulah salat tahajud kemudian ditutup witir. Biar lebih lengkap ya Ustaz ya. Kasih lengkap aja. Jadi Aduh. salat sunat tobat bukan berarti nunggu dosa dulu baru tobat. Enak aja. Enak aja. Kita mohon maaf kalau mau makan cuci tangan kan? Iya. Cuci tangan. Jadi
bagaikan orang yang mau melaksanakan kegiatan cuci tangan Cuci dulu baru tangan terus. makan. Kayak lagi pandemi gini ya, Iya, kayak makin pandemi. banyak cuci tangannya. Makin banyak kita cuci tangan tapi tidak makan-makan, kata Habib sih. Itu yang bahaya tuh, yang Sering bikin cuci penyakit tangan tuh tapi itu tidak tuh. makan-makan. Cuci tangan terus gak makan-makan, Jadi itu yang gitu, bahaya tuh. baik kalau bisa dipraktekkan salah sunat tobat, lakukanlah setiap sesudah maghrib 2 rakaat atau 6 rakaat atau ketika 2/3 malam terakhir. Aduh. Ke jam 2 ke jam 4 paling bagus. Ini terus Ustadz nih contoh Ya. kasus, misalnya Ya. habis sholat taubat, Ya. dia berbuat maksiat lagi, itu gimana Itu tuh? manusiawi, saya katakan manusiawi. Manusiawi. Cuma dalam hal ini hati-hati tadi dengan dosa pertama tadi. Amalan tadi jangan sampai dia menggampangkan dosa. Tapi yang namanya manusia kan tidak luput dari kesalahan. Betul, betul, Berarti betul. kita kan harus mandi tiap hari. Betul, Masya Ya, Allah. jadi luar biasa. tetap. Jadi Allah Maha Pengampun dan kita tetap mohon izin, mohon Tajdidu perlindungan. taubah, jadi Iya. memperbarui Iya, taubatnya memperbarui terus. tobat. Aduh, Ya betul. Masya Allah. Kuncinya tadi. Alhamdulillah. Memperbarui Oke, tobat. Memperbarui itu. Alhamdulillah nih Jadi dapat tetap ilmu baru. memperbarui. Nah sudah 6 berarti nih, Alhamdulillah. Iya, Berarti amalan yang Kak. ke-6 itu adalah sholat taubat ya, Sholat 2 rakaat taubat. perbanyak, Masya Allah. Wah tidak terasa berarti ini dari 7 amalan penghapus aib tinggal 1 lagi nih. 1 lagi nih kira-kira apa saya mau tanya ke Habib Ini Muhammad. gongnya nih, gongnya. Ini gongnya nih. Gongnya. Kita ke Habib Muhammad yuk. Bib, afwan Bib. Ini katanya yang ke-7 ini bisa menghapuskan segala aib yang pernah kita lakukan. Aduh saya jadi penasaran. Apa nih Bib? Ini jamaah juga nih udah nungguin nih, udah siapin catatannya nih Bib. Sekarang? Mohon dijawab ya. Sekarang masa Oh, besok iya. Bib. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah guru-guru kita terima kasih. Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz Maulana, Bang Mikdad. Masya Allah yang mengajak kita membahas ini buat Islam itu indah. Masya Allah. Artinya semua dari pertama sampai ke-6 semuanya intinya amalan-amalan sebenarnya yang gampang kita lakukan. Jangan bilang sulit, sangat gampang, sangat mudah untuk melakukan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Lantas aib-aib seperti tadi Ustaz Maulana mengatakan bagus banget, jangan nunggu berbuat dosa untuk taubat. Siapa lihat Rasul? Rasul apa yang bikin dosa? Karena Nabi SAW yastaghfirullah, karena Rasul SAW beliau selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli yaumin 70 marrah wa fi riwayat 100 marrah. Nabi enggak ada dosanya. Nabi SAW jauhlah kita dibandingkan sama Rasul SAW. Siapa kita? Siapa Nabi? Tapi Nabi mengajarkan beliau istighfar. Beliau setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat 70 kali setiap hari, dalam riwayat yang lain 100 kali istighfar, la dzanba alaih. Nabi tidak punya dosa, maksum. Nabi dijaga dan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatul. Lantas apa amalan ke-7 ini? Ini doa daripada Rasul. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, ad-du'a silahul mu'min. Makanya kata Nabi SAW, doa adalah senjatanya orang yang beriman. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan sombong orang yang enggak pernah berdoa. Jadi sombong banget orang yang enggak pernah berdoa. Dalam satu riwayat Sayyiduna Isa alaihissalam beliau mengatakan, nanti di dalam kitab Al-Isra Muqarrabin itu dikatakan innallah subhanahu wa ta'ala law laqiyani khalqi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Isa, Nabi Isa, ya Isa, law laqiyani khalqi, seandai kata manusia nanti semuanya berkumpul di padang mahsyar semuanya, walau laqiyani khalqi, mereka berkumpul kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi qulubihim, dan di dalam hati mereka ada satu titik kesombongan, la adkhaltuhumun nar wa in kunta anta wa Ibrahim khalili. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya orang nanti berkumpul semua di padang mahsyar, ada satu titik kesombongan di dalam hatinya, enggak doa, sombong, merasa dunia ini punya Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, la adkhaltuhumun nar, semuanya tanpa terkecuali akan aku masukkan ke neraka-Ku. Wa in kunta anta wa Ibrahim khalili. Seandainya pun engkau ya Isa punya sombongan, Ibrahim kekasihku, Nabi Ibrahim punya sifat kesombongan, nanti dimasukkan semua ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi dijaga. Ini artinya sangat keras intinya buat orang yang sombong, apalagi tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa nih doa yang terakhir nih?
supaya kita terhindar amal buruk. Naudzubillah, amal kita ini amal kurang. Amal baik kita kurang, amal buruk kita banyak. Tapi pengen masuk surga. Nah, itu Kan dia, begitu tuh. Bib. Amal buruk kita banyak, amal baik kurang, sombong. Nah, masuk surga lagi, Bib. mati pengen masuk surga. Matinya pengen paling akhir, orang udah kiamat semuanya baru mau mati dia. Nah, ini salah. Jadi apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Wallahumma fatni min baini yadayya wa min khalqi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Insyaallah nanti di Instagram Islam itu Indah nanti Insyaallah. kita tuliskan Waduh, doanya Masya Allah, penting berikut banget. artinya supaya Waduh. nanti bisa diamalkan. Artinya singkatnya ini permintaan, nanti makna daripada singkat hadis doa ini adalah kita minta kepada Allah afiyah. Maaf, afiyah fi dunya wal akhirah, minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, wa fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dunia kita, harta kita, keluarga kita. Allah mahfazni ya Allah, jagalah aku. Allah mastur aurati ya Allah, tutupi aku punya aib ya. Wa amin rawati, artinya berikanlah keamanan daripada keburukan-keburukan, kesombongan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam doa ini Nabi ajarkan minta dijaga dari belakang, dari depan, dari samping, dari bawah. Semua lengkap ini. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bi azamati aku taala min tahti, dari bawah. Kita minta jaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa Nabi dibacanya kapan? Dibacanya pagi hari, sore hari. Saya mau bacanya setelah sholat 5 waktu Habib, boleh. Kita baca ini doa daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mubarik alaihi wa ala alihi. Doa yang dari khusyuk hati kita ketika kita tadallul, betul-betul merasa diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Neteskan air mata kita, minta ya Allah, amal buruk saya banyak, amal baik saya kurang. Insyaallah dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal buruk kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Jadi amin, amalan ya Allah. ketujuh doa Nabi, mudah-mudahan amal buruk kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan lupa berdoa, jangan sombong, karena yang ngatur mulut orang, yang ngatur jari orang lain itu Allah juga ya. Makanya Jadi kita berdoa 1 sama sampai Allah. 6 kita lakukan, jangan lupa tutup dengan doa tadi. Benar, itu Karena kuncinya tadi kita kan juga udah berdoa. dibilang tadi Mas Bigdat. Betul. Jadi kalau sudah kita lakukan sholat, sudah lakukan nih, tapi tiba-tiba aib kita terbongkar juga. Betul. Apa tadi kata? Doa tetap Minta pada akhirnya, Masya depan, Allah, belakang, dilindungi bawah, dari segala samping. arah ya Iya, oleh Allah segala Subhanahu wa taala, arah. karena itu kuncinya. Aduh, luar biasa, ilmunya nambah lagi. Baik jamaah, alhamdulillah luar biasa nih, mudah-mudahan jamaah tadi catat ya. Nanti insya Allah nih kita akan jawab pertanyaan lagi. Makanya kirimkan pertanyaan sebanyak-banyaknya ke sosial media Islam Betul, itu satu Indah. lagi terakhir. Saya Apa? senang jamaah Islam itu Indah kalau habis pengajian kita suka dicatat di tag. Betul, Di tag di IG Islam makanya itu nih Indah, kita Masya harus Allah. sering-sering ingetin nih apa aja yang terlewatkan. Baik, nanti setelah ini insya Allah kita akan menjawab lagi pertanyaan dari jamaah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.